Belum sebulan genap dilantik menjadi anggota legislatif, sejumlah anggota DPRD di berbagai wilayah ramai-ramai menggadaikan SK pengangkatan anggota dewan. Sayangnya, beragam alasan yang mereka lontarkan justru menjadi ironi. Dari membayar utang hingga bisnis sampingan, yaitu membuat rumah kontrakan. Perilaku anggota dewan yang menggadaikan SK di bank menunjukkan persoalan serius, sebab kemampuan ekonomi dari para anggota dewan itu patut dipertanyakan. Di samping itu, orientasi kerjanya untuk menjalankan mandat rakyat juga patut disorot. Menurut Direktur The Finance, Eko B. Supriyanto, sejumlah bank milik pemerintah daerah mulai dibanjiri debitur anggota DPRD. Menurut catatan The Finance, perilaku anggota DPRD yang menggadaikan SK ini hampir merata dilakukan di seluruh Indonesia dengan BPD setempat. Besarnya pinjaman berkisar 100 hingga 500 juta rupiah. Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Ucok Sky Kadafi menilai langkah anggota DPRD meminjam uang secara etik tidak baik. Sebab belum menjabat saja mereka sudah menggadaikan simbol-simbol negara untuk kepentingan pribadi. Padahal sebagai anggota dewan, DPRD seharusnya bekerja maksimal demi konstituen dan masyarakat yang mereka wakili, bukan untuk kepentingan pribadi. Belum segenap sebulan bekerja sebagai anggota dewan, di sejumlah daerah para anggota DPRD ramai-ramai menggadaikan SK pengangkatan mereka sebagai anggota dewan ke bank dengan sejumlah alasan untuk kepentingan pribadi atau rakyat. Nah, apakah etis seorang anggota dewan melakukan hal itu? Untuk membahas fenomena anggota gadai SK pengangkatan sebagai anggota dewan, di studio telah hadir Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Ucok Sky Kadafi. Selamat pagi, Pak Ucok. Iya, ini berkaitan dengan apa yang kita bahas ramai-ramai gadai SK. Kami berusaha pemirsa untuk mendatangkan narasumber anggota DPRD, namun sejauh ini belum ada yang bersedia untuk hadir. Dan Bang Ucok, apa Anda lihat ini fenomena sebetulnya seperti apa? Ya, ini bukan hanya etis ya, ini arahnya udah ke ranah hukum dalam bentuk pencucian uang. Gitu loh. Jadi kenapa saya bilang ini pencucian uang? Ini kan gaji DPR itu sebetulnya DPRD itu nggak seberapa. Ketika mereka dibandingkan ketika mereka meminjam uang, kan meminjam uang itu ada 100 juta, 200 juta, 500 juta. Padahal gaji mereka itu sebetulnya tidak bisa mencukupi untuk membayar hutang atau uang yang mereka pinjam. Jadi ini sebetulnya arahnya ke pencucian uang, penumpukan harta, gitulah. Jadi ketika nanti kalau kan ini nggak bisa dibayar dengan gaji, tentu nanti akan dibayar dengan proyek-proyek yang ada di DPRD, proyek-proyek yang ada di pemerintahan, maksudnya di APBD gitu loh. Karena ini nggak bisa bayar uang, maka hartanya akan menumpuk gitu kan. Ini modusnya kayak peminjaman. Jadi nanti kan itu peminjaman itu kan buat bisnis ya, ada yang buat bisnis, ada yang buka usaha kayak gitu, ada yang beli mobil, ada yang beli rumah. Nah, nanti kalau mereka udah nggak jadi anggota, ada yang nyorotin masyarakat, oh ini saya minjem loh, atau nanti mereka jadi saksi di pengadilan, ada yang menyidikin kejaksaan, oh ini saya uang ini minjem loh, sebagai kamuflase. Iya, gitu sebagai kamuflase. Jadi ini betul-betul memang arahnya ke sana, karena ini bukan tahun ini aja, ini tiap tahun ini terjadi selalu gitu loh. Dan ini selalu alasan mereka kalau kita lihat, kalau banyak kasus korupsi itu selalu uang mereka ini adalah peminjaman, bukan hasil dari korupsi. Padahal kalau kita bandingkan antara pinjam dengan gaji mereka itu tidak seimbang, nggak bisa menutupi lah gitu loh, kayak gitu. Dari data yang Anda dapatkan sejauh ini berapa banyak sih anggota DPRD di Indonesia yang melakukan hal seperti itu? Sebetulnya nggak semuanya ya, nggak semua melakukan pinjaman. Ada beberapa di Jogja misalnya ada ketua dewan ya atau pimpinannya menolak anggotanya itu meminjam. Jadi ini juga peminjaman anggota dewan ini ada kebebasan itu karena memang ada izin dari pimpinan. Oh, seperti itu. Iya, ada izin gitu. Itu juga masalah. Jadi tergantung apakah pimpinan itu memberikan izin atau tidak gitu ya. Iya, kalau pimpinan memang rasional gitu kan, mereka karena ini kalau rasional itu maksudnya gini, utang itu kan utang. Utang itu kan memberatkan gitu, bunganya memberatkan, udah itu bayar pokoknya memberatkan gitu kan, nanti anggota dewan ini nanti dibebani utang, nanti pikirannya bukan
ke rakyat. Bukan untuk kerja, untuk tapi kerja, untuk nutupin bagaimana utang. bayar utang gitu loh. Bagaimana seperti utang. itu. Tentu kan nanti APBD lagi yang dikorupsi. Mungkin rasionalitas pimpinan kayak gitu. Kemungkinannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan anggota dewan yang berkata bahwa ini hanya 30% dari gaji setiap bulan yang dipotong untuk membayar pinjaman tersebut. Ini tidak akan mengganggu. Tanggapan Anda bagaimana? 30% kan itu kan kalau dihitung dari sebuah tunjangan gitu ya. Tapi kalau gaji pokok itu nggak mencukupi kayak gitu. Kalau tunjangan itu sebetulnya kalau dalam hitung-hitungan bank itu nggak dihitung karena tunjangan itu bisa ada bulan ini bisa tidak kayak gitu loh. Tidak tetap ya? Ya tidak tetap. Tapi kalau gaji pokoknya sedikit sebetulnya. Gaji pokoknya sedikit sebetulnya kalau hitungan bank anggota dewan ini dengan menggadaikan SK dengan sampai 15 juta atau di bawah 15 juta atau 100 juta ke 500 itu tidak masuk dalam dalam hitungan bank karena ini perbankan bisa bangkrut kayak gitu. Berapa besaran angka yang mereka pinjam biasanya? Itu ada yang 100 juta, pokoknya 100 juta sampai 1 M. Itu ada yang sampai ke sana kayak gitu. Ada juga memang dia punya tanah digadaikan gitu kan. Dia minjam supaya uang tanah ini dibayar gitu. Karena dia kampanye waktu itu. Ada juga model-modelnya. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Merasa uang ini uang pribadi gitu kan. Maka semua persoalan pribadi dia dialihkan kepada negara gitu loh, kepada pemerintahan, biar pemerintah yang bayar. Mentang-mentang udah dapat SK gitu. Ini kan nggak baik juga sebetulnya. Jadi di satu sisi tadi secara etis Pak Ucok menilai bahwa ini tidak cocok karena fokusnya bukan untuk bekerja tetapi bayar utang. Bayar utang. Bagaimana dengan anggota dewan yang berkata bahwa ini adalah hak pribadi dari masing-masing individu? Ya itu memang hak pribadi. Tapi mereka kan sebetulnya kan udah dipilih oleh masyarakat gitu. Yang namanya kalau udah dipilih oleh masyarakat, hak pribadi itu harus diabaikan, harus disingkirkan dalam diri kita dan mereka itu harus melayani masyarakat. Itu yang diutamakan gitu loh. Bentuk pelayanan masyarakat adalah bukan mencari setelah dapat SK bukan mencari duit. Tapi bagaimana mereka bayar utang atau memperjuangkan aspirasi itu dalam APBD gitu, APBD ya. Tapi kalau dia ngutang, berarti yang mereka perjuangkan bagaimana dapat proyek dari APBD. Nah, itu yang terjadi nanti ke depannya. Oke. Nah, salah satu juga dari informasi yang beredar bahwa di Tasikmalaya ada anggota DPRD yang termuda di situ, itu juga menggadaikan SK-nya untuk bayar kuliah, untuk seperti itu dan juga memberikan sumbangan kepada masyarakat. Ya bisa juga memberi sumbangan, bayar kuliah kayak gitu kan. Ini kan ada ke masyarakat itu sumbangan untuk apa? Ada juga memang pesta, bikin pesta kayak gitu kan. Saya kira itu karena gengsi ya, gengsi terpaksa melayani masyarakat dengan bentuk ini kan sebetulnya pembelajaran yang tidak baik kayak gitu. Kalau memang nggak punya duit yang dipaksakan kayak gitu loh. Memberikan contoh yang itu. Kalau mereka tetap ngotot kayak gini ya itu kan udah kepribadian memang sepertinya untuk masyarakat kayak gitu. Nah, bagaimana juga dengan yang anggota DPRD menggadaikan SK-nya untuk bisnis sampingan? Ya ini bisnis sampingan inilah yang saya takutkan itu. Ini adalah bentuk modus pencucian uang kayak gitu. Karena nanti ditanya DPRD ini bisnis gitu kan, ditanya dilihat umum, ini uangnya dari ngutang kok kayak gitu, ini uangnya dari minjem kok, jadi ini bukan korupsi, tapi sebetulnya bayarnya yang dia cari pembayaran atau pembayar pokok utang, dia nggak mungkin dari gaji dia, terpaksa dia dari proyek APBD, atau dia punya usaha, ternyata usaha ini sengaja didirikan sama dia supaya dapat proyek-proyek dari APBD. Bisa juga ke sana arahnya. Apakah tidak bisa langsung ditelusuri kalau memang ini mana uang yang peminjaman ke bank, ini mana yang bermain dengan proyek seperti itu, tidak bisa jelas? Seharusnya dalam laporan kekayaan mereka itu ya, ada memang pihak harus ada aparat memang yang melakukan investigasi untuk melakukan itu. Tapi kan laporan kekayaan kita kan payung hukumnya kan masih ini. Ketika laporan itu tidak begitu kuat gitu. Jadi ya udah dibiarkan saja kayak gitu. Dan kejaksaan juga kalau mau melakukan penyidikan juga atau aparat hukum mau melakukan penyidikan kalau memang udah terjadi tersangka gitu. Tapi baru bisa masuk sumber kekayaan itu dari mana saja itu bisa terungkap. Oke, berarti kita sudah berbicara dari segi etis, kita sudah berbicara juga dari segi kemungkinan hukum yang terjadi seperti itu. Nah, Anda melihat apakah perlu dibuat suatu peraturan, mungkin juga perundang-undangan seperti itu untuk membatasi hal-hal tersebut? Ya, bisa.
ini adalah domainnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi, Kementerian Dalam Negeri biasanya kalau masalah yang sangat membahayakan masyarakat seperti ini atau arahnya ke pidana pencucian uang itu harus keluar yang namanya peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Dalam Negeri untuk melarang anggota dewan melakukan peminjaman duit ini gitu. Itu adalah domainnya gitu. Itu bisa dilakukan dan itu memang tugasnya Kementerian Dalam Negeri pemerintah. Gitu, bisa. Nah, saya mencatat bahwa modus seperti ini dalam artian praktek penawaran ini ternyata berinisiatif dari bank. Ya. Itu mulai dilakukan sejak 2009 lalu. Betul. Bagaimana Anda melihat tren ini? Iya, ini bank ini agak aneh nih, agak janggal ini ya. Bank ini kalau untuk anggota dewan mereka mengutamakan, gitu loh. Tapi kalau untuk masyarakat itu banyak. Masyarakat punya bisnis, punya apapun, itu selalu birokrasinya selalu berbelit-belit dan itu pasti nggak diterima kalau masyarakat pinjam gitu loh. Perbankan ini juga harus dievaluasi nih, gitu. Padahal kalau dihitung-hitung gajinya anggota dewan itu sedikit, nggak akan mencukupi utang, tapi mereka memberikan pinjaman. Itu ada dua ini nih. Pertama bank kan ini banyak. Pertama bank Pegadaian Rakyat, yang notabene-nya bank lokal. Kedua ada bank lokal, ada bank provinsi. Ini kelihatannya ini memang masuk ke sana untuk mengambil hati anggota dewan, biar besok dalam APBD, pembahasan APBD mereka dapat modal baru. Modal baru. Bukan hanya mereka dapat ini ya nasabah sebagai nasabah anggota dewan, tapi juga dapat modal baru. Nah, jadi ini bentuk suap juga, bisa bentuk suap juga supaya celahnya banyak lah. Celahnya Nanti banyak. kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.